Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Kemarin Niki bilang berapapun tuntutannya dia sudah siap, ya, proses hukum ini sudah siap dilaksanakan dalam persidangan kita ini, ya. Tuntutan jaksa tadi itu ada 2 pasal, karena dalam dakwaan persidangan ini kita didakwa dengan dakwaan kombinasi, ya, kombinasi itu artinya ada gabungan antara dakwaan alternatif dan kumulatif, ya, sehingga secara hukum harus 2 dibuktikan oleh jaksa, ya. Dalam hal ini keyakinan jaksa dalam tuntutannya itu yang terbukti adalah pasal 27B Undang-Undang ITE sebagai predikat crime dari Undang-Undang TPPU itu. Nah, jaksa berkesimpulan akibat dari perbuatannya Nikita, ya, dalam konteks ini, maka itu melanggar 27B dan Undang-Undang TPPU. Nah, tapi yang menarik, ya, ini ya, menarik tadi di dalam tuntutan jaksa itu alat ancamannya dirubah, ya. Teman-teman media mungkin lihat jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembeliannya. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu? Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya, logikanya begitu, ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Ini kita dianggap, ya. Jadi gini, kalau Undang-Undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia, ya. Sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya. Itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama Nikita di Sambal Setan Kemang. Saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada Nikita, "Kak Niki, saya ada barangnya. Bukti pembeliannya ada." Lah, terus apanya yang disamarkan katanya disamarkan bukti pembelian ini. Nah, itu yang terpenting, ya. Sekarang soal alat pengancaman dalam Undang-Undang ITE. Kemarin dibilang katanya karena dia mempunyai rahasia, mempunyai produk ini, kemudian dengan itu menjelek-jelekan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ancaman. Itu di awal persidangan dakwaan itu. Nah, ternyata di endingnya jaksa merubah alat ancaman itu bukan lagi menjelek-jelekan produk. Nah, itu, ya. Nah, yang kedua soal TPPU. Karena ini ada 2 pasal, ya. Tadi yang saya bilang karena dakwaannya kombinasi, jadi harus ada 2 pasal. Pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya, itu berkaitan dengan kita sering bahas di persidangan ini terkait dengan bagaimana caranya Nikita itu menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta ini. Itu di dalam delik pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya. Oke lah, kami sebenarnya tidak apapun yang disampaikan oleh jaksa di dalam sebuah tuntutannya itu hak dia juga kan sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang
Tapi saya mau sampaikan begini, kita harus berkaca dari fakta persidangan, ya. Bukan kemudian hal itu menjadi asumsi-asumsi saja gitu kan. Kita lihat di fakta-fakta persidangan sebelumnya. Niki mendapat uang itu karena dia mengetahui setelah diberitahu oleh Mail ada deal-dealan dengan Reza Gladys. Itu dulu ya kita bicara. Deal-dealan itu bentuknya apa? Ada 3 hal yang diminta Reza Gladys kepada Mail pada saat itu, ya. Salah satunya adalah tidak melakukan review atau berhenti mereview, ya. Kemudian itu pasang badan. Niki disuruh pasang badan untuk kepada orang yang menyerang Reza Gladys pada saat itu, termasuk salah satunya adalah permintaannya kalau Doktif nyerang, Niki diminta untuk membantu. Nah, itu poinnya, ya. Di undang-undang TPPU ini akhirnya itu disepakati, ada proses negosiasi, diakui juga tadi sama jaksa, dibacakan dalam tuntutannya segala macam. Nah, sehingga sampailah itu kepada tahap kesepakatan. Negosiasi ini sudah berlangsung. Kalau negosiasi ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya pembayaran dari pihak Reza Gladys, ya. Pembayaran itu bagaimana cara teknis membayarnya? 2 miliar ke PT Bumi Parawisesa, 2 miliar cash. Oke. Nah, karena rangkaian peristiwa ini, ya, maka nih kita mengatakan atau menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesepakatan gitu. Sehingga dia dengan tidak ada maksud menyembunyikan asal usul harta itu, nih kita tidak mempunyai mens rea untuk mengaburkan asal usul harta itu, dia suruh transfer ke Bumi Parawisesa. Di situ jelas, nanti di notis ya, namanya Nikita Mirzani, ya. Pembayarannya atas nama Nikita Mirzani, pemesanannya atas nama Nikita Mirzani. Nah, ini semua sudah terungkap di persidangan. Nah, itu tadi yang kami bilang, kok fakta-fakta ini dalam tuntutan jaksa dikesampingkan gitu, atau bisa kita bilang dihilangkan gitu ya, fakta-fakta ini. Nah, kenapa dengan fakta itu menjadi penting? Apakah unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta ini terpenuhi? Bagaimana cara dia? Jadi harus muter, duit itu harus muter dulu begini. Itu TPPU, kerja TPPU begitu. Dia harus muter, makanya ada 3 tahapan tadi itu, layering, placement, integration. Itu harus muter, nanti ujungnya kembali ke Nikita. Barulah kemudian Nikita membelanjakan uang itu untuk pembelian properti misalnya, untuk pembelian barang bergerak atau tidak bergerak. Itu baru namanya sistem kerja TPPU yang sesuai undang-undang. Bukan kemudian tiba-tiba ada kesepakatan ditransfer ke sana atas namanya jelas, tiba-tiba disimpulkan sebagai sebuah tindak pidana pencucian uang. Berarti untuk tuntutan 11 tahun itu tinggi, Pak? Tuntutannya tinggi, itu bukan lagi saya berpendapat ya. Itu tuntutan tidak lagi berdasarkan fakta gitu loh. Tidak lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada di persidangan ya. Sehingga seolah-olah terlihat ya, jaksa ini kan sifatnya adalah dalam hal ini adalah sebagai penegak hukum ya. Jangan nanti diartikan jaksa ini sebagai misalnya mewakili dari si korban. Negara memberikan dia tugas adalah memang sebagai menuntut menjadi kalau ada korban dari pihak gitu. Tapi tuntutan itu juga harus dilihat dalam perspektif hukum gitu loh. Perspektif hukum yang tadi kami sampaikan, faktanya apa, dokumennya apa, bukti apa. Sekarang kita tahu semua ya. Saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Keyakinan itu dibuktikan dengan adanya pertama dakwaan. Dakwaan bicara soal produk. Tapi di tuntutan bahasnya masalah pribadi. Itu ya. Kedua apa? Kedua di dalam dakwaan disebutkan alat untuk mengancam Nikita itu adalah karena Nikita mau menjelek-jelekan. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kalau sebuah tindak pidana
dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda. Reza Gladys di persidangan dia tegas nganggo ini. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong, nggak ada begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah, nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan paham gitu loh. Kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini. Ini ada kontradiktif semua gitu. Pembuktiannya mana gitu. Terakhir apa yang mau disiapkan mungkin untuk pledoi? Banyak, kita siapkan pledoi semua. Kita mau memberikan edukasi dalam pledoi itu dari semua sisi. Dari bagaimana cara menyusun dakwaan, bagaimana dakwaannya itu cacat, kemudian bagaimana soal buktinya itu tidak sinkron dengan dakwaan, soal dengan saksi juga. Nah itu akan kami uraikan semua nanti dalam pledoi, termasuk unsur-unsur yang berkenaan dengan tuntutan jaksa tadi. Oke, tadi juga sempat disinggung tentang berani kita tidak baik untuk di persidangan, maksudnya untuk etika dia di persidangan juga itu dipertimbangkan. Nah, itu hal-hal subjektif versi jaksa lah ya. Jaksa punya hak subjektivitas, ya terserahlah kalau dia menganggap bahwa selama ini kita tidak sopan dan lain sebagainya. Saya pikir jaksa terlalu baper juga ya kalau sampai hal-hal yang ini kita ada, dan namanya juga kan media, public figure, ya kan. Nah sebenarnya kalau yang begitu jangan juga berlebihan ditanggapi gitu. Cukup fokus kepada permasalahan hukumnya saja. Hukumnya apa, perbuatannya apa, buktinya apa, silakan Anda sajikan. Begitupun kami. Kan kami tidak pernah itu mereka meledek sambil ketawa nyengir. Kami tidak pernah bilang bahwa itu adalah perbuatan tidak baik, tidak sopan. Karena apa? Karena itu disampaikan di persidangan. Hakim tidak pernah menegur. Ini kita begitu tidak pernah ditegur hakim. Begitupun dengan pihak sebelah, mereka begitu tidak pernah ditegur. Artinya apa? Artinya itu adalah proses hukum yang sah yang tidak dilarang. Betul.